Hai, apa kabar? Ya, masuk ke video tahunan yakni membahas mengenai update iOS. Dan udah nggak kerasa ini udah waktunya update ke iOS 16. Jadi iOS 16 itu udah dirilis secara resmi sama Apple di tanggal 12 September kemarin. Atau kalau waktu Indonesia itu tanggal 13 September dini hari tadi. Dan untuk device-device yang dapat update ke iOS 16 ini dimulai dari iPhone SE generasi pertama terus iPhone 8 series. Jadi untuk kalian pengguna iPhone 7 series itu udah nggak bisa dapat update ke iOS 16. Jadi untuk update iOS 16 itu hanya untuk iPhone SE dan juga iPhone 8 ke atas. Ya, selain perubahan-perubahan secara tampilan, fitur-fitur di iOS 16 ini juga cukup banyak dan itu tuh bermanfaat banget buat penggunaan harian. Dan menurut saya iOS 16 ini jadi perubahan atau jadi update iOS yang paling oke yang pernah saya coba. Oh ya, sebelum lebih lanjut membahas mengenai iOS 16-nya, saya mau terima kasih dulu buat Kamar Gadget yang udah jadi sponsor dalam video ini. Jadi kalau kalian ngikutin saya, setahun kebelakangan ini iPhone yang saya beli itu selalu beli dari Kamar Gadget ya. Karena kalau beli dari Kamar Gadget itu rasanya lebih tenang aja. Soalnya kalau kita beli iPhone second dari Kamar Gadget itu mereka berani ngasih garansi 1 tahun. Jadi ya kalau beli namanya juga barang second ya, kan khawatir ada rusak atau seperti apa. Nah kalau beli di Kamar Gadget itu jadi lebih tenang karena mereka berani ngasih garansi sampai dengan 1 tahun. So buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari iPhone, langsung aja kepoin media sosialnya Kamar Gadget. Itu ada linknya di kolom deskripsi di bawah. Atau kalau langsung mau belanja juga untuk link toko-toko mereka baik di Shopee atau juga di Tokopedia udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita lanjut untuk pembahasan mengenai fitur-fitur yang ada di iOS 16. Yang pertama tentunya ini ada di modifikasi lock screen. Ini mungkin udah umum ya. Caranya tuh tinggal tekan dan tahan aja lock screen dan kita di sini bisa atur tampilan lock screen dengan banyak opsi yang bisa disesuaikan dengan selera kita. Mulai dari font, warna font, widget apa yang mau dipakai, ngatur wallpaper dan juga masih banyak lagi. Mungkin bagi user Android ini biasa aja, tapi as always Apple tuh meski telat tapi ngasih sesuatu yang to the next level gitu. Karena kita bisa langsung bikin beberapa preset wallpaper. Dan kalau mau ganti presetnya ya tinggal geser-geser aja. It's good banget kan? Kedua, ini fitur yang simple tapi berguna banget. Bisa lihat password WiFi yang udah connect dengan HP kita. Ini tuh fitur sederhana tapi kepake banget karena saya pernah itu ya ada di rumah kakak saya dan nanya password WiFi yang ada di rumah mereka. Tapi nggak satupun anggota keluarga yang ingat password WiFi yang ada di rumah tersebut. Mungkin saking udah lamanya connect dengan WiFi tersebut. So ya dengan adanya fitur seperti ini tuh bakal kebantu banget. Caranya tuh kita tinggal masuk aja ke settingan WiFi yang sedang connect dengan HP kita, lalu tap di bagian password, dan nanti akan diminta buka pakai Face ID dan boom, password WiFi-nya langsung kelihatan. So next yang ketiga, mungkin ini fitur yang bakal banyak diejek sama user Android ya. Jadi di iOS 16 ini pada akhirnya kita bisa menikmati persentase baterai yang ada di home screen-nya. Sebenarnya ini bukan pertama kali ada di iOS, karena dulu tuh sempat ada lalu dihilangkan dan akhirnya kembali lagi ada. Untuk aktifinnya itu tinggal masuk aja ke setting, cari menu baterai, dan pilih baterai percentage. Cuman ya kurangnya di sini meskipun presentasi baterainya itu udah nggak 100%, tapi barnya itu tuh tetap penuh, jadi nggak ngikutin angkanya yang berkurang. Selanjutnya yaitu fitur Live Text. Jadi sebenarnya fitur ini tuh bukan fitur baru karena udah ada di iOS 15 kemarin. Jadi kita tuh bisa copy teks dari sebuah foto. Cuman di iOS 16 ini tuh lagi-lagi to the next level. Sekarang kita bahkan bisa copy teks dari sebuah video. Caranya tinggal pause aja videonya gimana ada teks yang ingin kita copy. Lalu tinggal tekan dan tahan, nanti tinggal pilih aja teksnya dan langsung tinggal di copy. Berikutnya, ini fitur yang simple, sederhana, tapi juga kepake banget. Jadi buat kalian yang mungkin udah nonton video-video saya mengenai iPhone sebelumnya, itu ada beberapa orang yang notice kalau di iPhone saya tuh menggunakan Google Keyboard. Ya, jadi saya sebelumnya menggunakan Google Keyboard karena di situ ada settingan menggunakan haptic feedback atau vibration ketika kita ngetik menggunakan keyboardnya. Ini tuh fitur yang simple, tapi ini tuh kepake banget buat saya pribadi. Dan akhirnya sekarang nggak perlu lagi pakai keyboard dari Google Keyboard gitu ya. Karena di keyboard bawaan Apple itu udah bisa aktifin haptic feedback. Caranya tinggal aktifin aja di menu setting, lalu cari sound and haptic, lalu cari keyboard feedback. Dah, tinggal diaktifin aja. Next, fitur yang masih juga simple tapi sangat berguna, terutama buat orang yang suka traveling. Itu ada fitur konversi langsung dari kamera. Jadi kita tuh bisa konversi mata uang dengan cukup buka kamera aja. Arahkan ke tulisan yang ada harganya dan ya tinggal lihat konversi harga mata uang asing tersebut dengan menggunakan mata uang rupiah.
Konversinya tuh nggak cuma buat mata uang aja, tapi bisa juga untuk mengkonversi hal lain seperti jarak dan juga ukuran. Lanjut, ini masuk ke fitur yang terbaik yang ada di update iOS 16 menurut saya adalah cropping foto dengan sangat mudah. Ini tuh bukti Apple jago bikin software yang matang dan juga AI-nya tuh bekerja dengan sangat pintar. Kita bisa cropping objek foto apa aja yang kita mau dan memindahkannya dengan sangat mudah kemana aja. Misalnya kalau mau dipindahkan ke Telegram, dia bakal jadi stiker seperti ini. Next, mungkin kalau bisa cropping dari foto di Instagram, itu bakal lebih keren kali ya. Dan terakhir, ya ini tuh adalah fitur yang nggak kalah simple tapi kepake banget. Ini tuh adalah tombol search serbaguna yang kita bisa temui di bagian bawah home screen. Kenapa saya bilang serbaguna? Karena dia tuh bisa nyari apa aja. Bisa nyari aplikasi tentunya, terus bisa juga langsung mengarah googling gitu ya ke Safari, itu bisa. Atau bahkan bisa langsung nyari settingan yang kita butuhkan dari menu setting. Shortcut ini tuh saya yakin bakal kepake banget buat orang-orang karena ya bener-bener ini bakal memudahkan kita banget. Yes, itu dia tadi fitur-fitur yang ada di iOS 16 yang menurut saya tuh bakal berguna banget. Sebenarnya ada beberapa fitur lagi yang penting ya, yang ada di iOS 16, tapi pada skenario penggunaan harian saya tuh nggak kepake gitu. Misalnya si iPhone dengan iOS 16 itu bisa kita jadikan webcam ketika kita connect menggunakan laptop yang dari Apple juga. Cuman karena saya nggak pakai, jadi saya nggak bisa contohin. Atau juga kita bisa menggunakan iMessage dan juga kita bisa edit-edit teks yang ada di iMessage ketika teksnya tuh udah dikirim. Dan lagi-lagi ya itu saya nggak bisa tunjukin karena memang saya nggak pakai iMessage dalam penggunaan harian saya. Tapi overall, fitur-fitur yang ada di iOS 16 salah satu yang terbaik yang pernah saya coba karena banyak banget fiturnya tuh simple tapi berguna banget. Dan juga ini menunjukkan bahwa Apple tuh sangat pintar ya mengolah software mereka. So buat kalian yang mungkin masih ragu, jadi mendingan gak usah ragu, langsung aja update ke iOS 16. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye!